Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sefa Mardiana dengan NIM K712129 dari kelas 4G. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai wujud zat dan perubahannya untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Murwani Dewi Wijayanti, MPD. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum kita lanjut mempelajari materi mengenai wujud zat dan perubahannya, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita akan mengenali materi beserta karakteristiknya. Tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana perubahan wujud suatu benda terjadi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pertama, yaitu mengenali materi beserta karakteristiknya, mari kita bersama-sama amati gambar berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut mempelajari materi yang pertama, mari kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di bawah ini. Pada gambar A ada gambar apa ya? Ya, ada gambar buku, betul sekali. Kemudian yang B ada gambar minuman yang ditambahkan dengan es, ya betul. Kemudian yang C ada gambar asap, ya betul sekali. Nah, dari sini teman-teman akan tahu apa saja sih wujud suatu zat atau materi itu. Nah, setelah kita mengamati ketiga gambar tadi, kita akan tahu bahwa wujud benda itu ada berapa? Ya, wujud benda ada 3. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga yaitu benda gas. Ya, betul sekali. Setelah kita mengetahui wujud benda, sekarang kita akan mempelajari karakteristik masing-masing wujud benda. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu. Yang keempat, mempunyai massa. Yang kelima, tidak dapat dimampatkan. Dan yang keenam, tidak dapat mengalir. Lalu, setelah kita mempelajari ciri-ciri benda padat, sekarang kita akan mencoba menyebutkan contoh benda padat. Coba, ada yang tahu tidak apa saja contoh benda padat? Ya, seperti terlihat pada gambar, contoh benda padat beberapa di antaranya yaitu ada mobil, sepeda, bangku taman, pohon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sekarang kita akan mempelajari wujud benda yang kedua, yaitu benda cair. Nah, ciri-ciri benda cair diantaranya yaitu bentuk berubah sesuai tempatnya, tetapi volumenya tidak berubah. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang, dapat meresap melalui celah kecil, memiliki berat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, menekan ke segala arah, dapat melarutkan berbagai zat, dan yang terakhir memiliki gerak gelombang. Beberapa contoh benda cair diantaranya yaitu minyak goreng, jus buah, susu, dan air. Kemudian wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas memiliki ciri-ciri diantaranya bentuk volume berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya, memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat, dan yang terakhir secara umum tidak dapat dilihat. Kemudian
Untuk contoh dari benda gas, diantaranya yaitu asap pembakaran kayu bakar dan angin atau udara. Nah, setelah tadi kita mempelajari materi mengenai wujud benda beserta karakteristik dan contohnya, coba ada yang tahu tidak mengapa perubahan wujud benda dapat terjadi? Ya, perubahan wujud benda dapat terjadi karena adanya peristiwa pemanasan, pendinginan, dan pengembunan pada benda tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda, di mana pada perubahan wujud benda dibedakan menjadi dua, yaitu saat menerima kalor dan saat melepas kalor. Perubahan wujud benda pada saat menerima kalor diantaranya ada mencair, menguap, dan menyublim. Kemudian, untuk perubahan wujud benda pada saat melepas kalor, diantaranya ada membeku, mengembun, dan juga mengkristal. Untuk perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari bentuk padat ke bentuk cair. Contoh dari perubahan wujud benda mencair yaitu es yang mencair, kemudian lilin yang meleleh karena terkena panas, dan juga es krim yang mencair. Kemudian perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari bentuk cair ke bentuk padat. Contoh dari perubahan wujud benda membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan berubah bentuk menjadi es batu. Kemudian contoh yang kedua yaitu agar-agar yang semula dalam keadaan panas berbentuk cair, kemudian ketika dingin. Selanjutnya perubahan wujud benda yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud benda dari bentuk cair ke bentuk gas. Contoh dari peristiwa menguap yaitu pada saat kita merebus air, ketika air sudah mendidih, maka akan mengeluarkan uap. Kemudian perubahan wujud benda yang keempat yaitu mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud benda dari bentuk gas ke bentuk cair. Contoh dari peristiwa mengembun yaitu pada saat pagi hari ketika udara masih dingin, dedaunan cenderung terdapat butiran-butiran air. Hal tersebut menggambarkan adanya proses perubahan wujud benda dari gas menuju cair. Lalu, perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari bentuk padat ke bentuk gas. Contoh dari peristiwa menyublim yaitu ada pada kapur barus, di mana kamper atau kapur barus yang diletakkan di dalam lemari pakaian atau kamar mandi lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan, di mana pengharum ruangan jika dibiarkan di ruang terbuka maka lama-kelamaan akan habis karena terkena udara. Kemudian untuk perubahan wujud benda yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan suatu proses perubahan wujud benda dari bentuk gas ke bentuk padat. Contoh dari peristiwa mengkristal yaitu uap udara yang menjadi salju, kemudian air laut yang menjadi garam. Sekian video pembelajaran mengenai materi wujud zat dan perubahannya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.